Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pemuda Batil bersama saya Faim Irfan. Dan saya Reza Prismadana. Salam sejahtera semuanya. Salam sejahtera, bagaimana kabarnya Reza? Alhamdulillah baik. Anda gimana kabarnya? Alhamdulillah, biasa. Terkendali? Aman-aman, aman aja. Aman ya. Iya, oke. Ketawa-ketawa, kenapa ini? Iya. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, Iya, apa itu? kita mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang 75 tahun. Iya, benar banget. Apa menurutmu merdeka? Kalau saya Iya. matur nuwun untuk nikmat kemerdekaannya yang ke 75 tahun ini. Kita akhirnya merdeka kan kita bisa merasakan bebas ya. Iya. Cuman harapan bebas dalam artian kita tidak di bawah pengaruh atau di bawah kendali negara lain atau kekuasaan lain gitu. Harapan saya kita ini di 75 tahun dan ke depannya nantinya sampai hari bumi ini kiamat gitu. Iya. Benar-benar merdeka gitu. Jangan ada lagi kayak razia buku. Kalau bisa revisi tenaga kerjanya jangan lupa melibatkan para pekerja, terus itu jangan ada lagi pembungkaman wartawan. Oke. Habis itu segera tuntaskan kasus-kasus HAM yang udah berlarut-larut gitu kan, kasus 98, kasus dan sebelum-sebelumnya gitu. Terus tuh kesetaraan juga untuk kaum difabel dan orang-orang yang termarginalkan gitu. Oke. Masih ada yang saya sebutkan tadi tuh ya gimana merdeka untuk mereka yang beda itu. Woi. Oke, mantap. Masa cuman golongan mereka yang di atas saja yang diingat, tapi orang-orang yang termarginalkan dilupakan kan. Belum merdeka gitu. Ya, Nah, itu aja sih kalau saya. ya pokoknya selamat hari kemerdekaan ya 17 Agustus untuk Indonesia. Jangan lupa jaga jarak ya kalau lomba-lomba gitu. Iya, benar. Ini di Atau lombanya via Zoom. Hah? Gimana lomba makan kerupuk via Zoom? Gimana dong? Jadi jaringan yang menentukan. Iya, gimana makan kerupuk? Cepet kan. Aku sebelum kita mulai aku punya cerita ini saya. Aduh, apa ini? Anda ketawa-ketawa terus habis nyapu apa gimana ini? Enggak, nyimeng. Ya enggak lah. Enggak. Karena ketawa itu menular. Kan kalau tadi ketawa, aku ikut ketawa gitu. Iya. Ya, oke. Jadi waktu SD aku pernah pergi ke supermarket kan sama ibuku gitu. Nah, kemudian sampai di sana kepisah sama ibu gitu. Berapa bulan tuh terpisahnya? Ya, udah lama nih ya sampai sekarang sebenarnya. Enggak. Nah, terus udah sampai di sana tuh ya. Kan biasalah anak-anak kan suka main-main gitu kan, keluyuran gitu kalau ke supermarket kan. Iya. Keluyuran, nyasar sampai ke Singapura. Iya. Ini aku podcast masih di Singapura ini sampai sekarang. Makanya suaranya Boleh. iya, suaranya agak kurang enak. Kan bermasalah. agak bermasalah. Sorry ini memang jaringan internasional kan ya, gitulah biasa kan. Iya, roaming. Iya. Nah, waktu di supermarket kan jalan-jalan sendiri ya. Nah, tiba-tiba entah dari mana itu dari belakang ada yang manggil gitu. Dek gitu kan. Nah, aku nengok ke belakang. Ternyata mbak-mbak pegawai supermarket yang panggil aku. Dipanggilin gitu, dek. Nah, Dek. Negar ya gitu. bukan anjing. Nah, itu aku bingung sekalian deg-degan. Waktu itu aku anjing, bingung gitu. Terus kemudian deg-degan gitu. Anak-anak kecil kan gitu. Anjing ini aku belum nyolong aja udah di stop, apalagi nyolong anjing. Digebukin anjing, dibunuh aku anjing ini. Enggak, tapi enggak nyolong aku. Dipanggil itu kan bingung apa sih. Nah, tiba-tiba ini mbak-mbak supermarket ini, mbak-mbak yang kerja di situ ya, mbak-mbak supermarket yang kerja di situ itu nggak tahu kenapa ngambil jajan-jajan banyak kemudian dikasih ke aku anjing. Blek. Iya, blek ke tanganku gitu. Anjing, aku sampai kelabakan itu ada ciki, ada tenggo, ada kulkas gitu kan. Ya enggak. Iya, ada jajan-jajan banyak lah. Anjing, gimana nih maksudnya? Nah, aku sebagai anak SD yang polos, bingung sumpah wis. Bingung aku waktu itu. Nah, masih polos. Nah, kemudian bengong kan aku lihat mbaknya bilang ambil aja deh nggak apa-apa. Nah,
Ya udah aku ambil aja kan, sekalian mbaknya aku ambil. Enggak, waktu itu Freezer. iya, Freezer. waktu itu aku bengong aja lah, bingung banget. Apa? Kemudian mbaknya pergi tuh, pergi kan. Nah karena aku masih kecil, polos banget, aku balikin jajan-jajan yang dikasih sama mbaknya. Iya, iya. Nah karena jajan-jajan yang dikasih beda-beda, aku nyari itu sampai muter-muter ke seluruh supermarket tuh. Tak sesuai tempatnya gitu, Tenggo di sini, Ciki di sini, gitu kan. Udah sedikit berakal ya. Iya, Bir Bintang di sini, gitu. Sekarang gitu. Iya gitu. Nah aku balikin tuh satu-satu. Nah waktu itu aku nggak sadar itu anjing aneh banget kejadiannya gimana sih maksudnya kan aneh banget orang tiba-tiba dipanggil kemudian dikasih jajan gitu waktu SD kan polos banget lah aku. Nah sekarang baru sadar walah ternyata si mbaknya ini kayak mungkin ya prasangka gitu sama aku karena dikiranya anak hilang atau anak jalanan gitu yang nyasar-nyasar ke supermarket kan aku kepisah tuh sama ibuku kan dikiranya anak-anak jalanan yang nyasar gitu anjing niatnya baik sih ngasih jajan ke anak jalanan gitu. Nah kan memang waktu SD kan ya cuman kayak pakai kaos rumahan gitu kan terus aku dulu juga kurus banget gitu kan. Nah mungkin dikiranya gitu mungkin itu iba gitu mbaknya kan. Aneh ya kalau aku tahu kalau iya kalau aku tahu mah ya aku ambil aja jajannya nggak tahu malu kalau sekarang kalau dulu kan masih polos ya bingung aja gitu. Nah sadarnya sekarang aneh banget lah itu tiba-tiba dipanggil kan. Nah, ini cerita tersebut ada hubungannya dengan tema kita saat ini. Kita ingin membahas mengenai prasangka. Jadi definisi dari prasangka sendiri adalah sikap yang tidak berdasar dan cenderung negatif terhadap anggota atau individu dalam suatu kelompok. Prasangka dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap bagaimana orang yang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain, khususnya dengan orang yang berbeda dari kita. Nah, jadi Oke. itu definisi umumnya ya. Terus ciri-ciri umumnya prasangka yang timbul dalam seseorang itu seperti perasaan negatif, kemudian stereotip, kemudian kecenderungan untuk mendiskriminasi anggota suatu kelompok dalam masyarakat gitu. Seringkali kan kita melihat prasangka terhadap suatu kelompok berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, budaya dan lain-lainnya. Dan itu kan aspek-aspek yang memang berbeda gitu satu orang dengan yang lain gitu kan. Misalnya kalau boleh ngasih contoh kan sering ada di masyarakat, mohon maaf ya ini bukan memojokkan atau apa, ini cuma sebagai contoh gitu. Kayak misalnya orang Padang pelit gitu atau orang Cina pelit kayak gitu sering dengar kan pastinya. Iya ya stereotip. Gitu kan cuma stereotip, kali ya tidak semuanya seperti itu gitu. Itu yang bikin prasangka ya. Iya, berjarak akhirnya. Akhirnya berjarak. Nah, ketika orang-orang berprasangka buruk terhadap orang lain, mereka cenderung memandang setiap orang yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagai semua ini sama dikiranya, maksudnya dikiranya orang ini ya kayak aku semua gitu. Kalau ada orang yang kayak misalnya anggaplah contoh kembali lagi kayak misalnya tadi tuh ada yang bilang orang Padang itu pelit gitu. Mungkin kebetulan orang Padang yang dia temuin pelit, padahal tidak semua orang Padang pelit. bener. Atau mungkin definisi pelitnya itu mungkin dalam orang Padang hemat gitu. Iya bisa jadi. Pelitnya itu sebenarnya hemat bukan pelit gitu. Mungkin aja kayak gitu. Nah, tapi dia mengeneralisasi semuanya kayak nggak benar-benar memandang setiap orang atau setiap individu itu sebagai individu yang unik gitu. Di generalisasi. Sesuatu yang berbeda gitu. Iya, kan susah kalau gini kan ya nggak bakal nemuin kesamaan. Kan semua orang unik ya, semua orang spesial menurutku, semua orang beda. Jadi nggak bisa kita samain. Kalau semua orang spesial, bukankah itu membuat semua orang umum, Zah? Maksudnya Kan semua orang spesial. Karena semua orang spesial, artinya semua orang biasa aja dong. Maksud iya, katakanlah gini deh, ada suatu negeri ini semua orangnya cantik banget, cantik lah. akhirnya yang cantik tadi jadi biasa gitu. Iya,
Kalau ada jelek, sama aja kayak Nah. kebohongan nih, tapi semua orang menganggap itu benar ya, akhirnya jadi benar sih kebohongan tadi kayak gitu kan. kayak gitu ya. Iya benar. Soalnya ada perbedaan yang diciptakan oleh yang maha kuasa. Iya, Berbeda-beda. berbeda-beda. Kemudian ada beberapa ini jenis-jenis dari prasangka sendiri. Apa tuh jenis-jenisnya, ada berapa? Ada 6 jenis prasangka. Nah, jadi prasangka ini dapat didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk jenis kelamin, ras, usia, orientasi seksual, kebangsaan, status sosial ekonomi, serta agama. Nah, yang pertama ada prasangka terhadap rasisme. Ini adalah sikap merendahkan karena kebencian terhadap ras tertentu. Jadi misal suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kalau zaman dulu ini ya, Gimana zaman dulu? kalau zaman dulu ini kayaknya terjadi pada ras black and white gitu, mungkin ras kulit hitam, ras kulit. Sampai sekarang sih kayaknya. Ya, sampai sekarang sih kayaknya. Cuman Iya. Bener. Jadi si kulit putih ini mengendalikan si kulit hitam, gitu, memperbudak gitu ya. Iya, dulu kan slavery kan dilakukan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam gitu. Bener. Kalau sekarang ini uniknya ya, kebalik sama malahan. Oke. Jadi kan ada namanya istilah N-word ya. Tahu nggak N-word kan? Nggak ngerti kayaknya. N-word itu sebutan, aku aslinya nggak apa-apa ya bilang N-word ya, nggak ada yang tersinggung kali ya. N-word kan istilah untuk N-word itu sebenarnya kata-katanya negro. Nah, negro disebutkan untuk slave, untuk budak di zaman dulu. Nah, jadi orang kulit putih nggak boleh menyebutkan sama sekali N-word tersebut gitu kan. Nah, cuman sekarang itu kayaknya dibalik deh. Itu dijadikan senjata gitu sama orang ras kulit hitam gitu, kayak orang salah dikit padahal nggak ada hubungannya dengan rasisme. Wah, ini ya rasis kan orang kulit putih ini. Jadi kebalik kalau aku lihat ya, kalau menurutku. Dijadiin dijadiin senjata gitu, apa-apa senggol dikit itu langsung diarahkan ke isu itu kan. Susah juga. Kayak inilah kasus kemarin yang apa? George Floyd kan sebenarnya itu kan kekerasan polisi terhadap warga sipil. Masuknya malah rasisme kan, malah gimana gitu, aneh. Ya udahlah, nanti aku kena kasus, udah nggak usah. Kemudian yang selanjutnya ada seksisme. Ya, ini adalah bentuk perilaku diskriminatif atau meremehkan terhadap gender tertentu. Semisal ya, cowok kok nangis, cowok kok lemah. Misal kayak cewek kok main bola gitu, itu kan mainan cowok gitu. Lebih ke stereotip gitu. Iya. Cowok nggak boleh. Sering banget tuh terjadi. Itu dalam keadaan tidak sadar gitu. Kejadian gitu. Cowok harus kerja, cewek harus ngurus rumah di rumah aja gitu. Ini kan cewek tuh ngerokok gitu kan, padahal ya memang kenapa waktu kan. Iya. Inilah yang itu sering kejadian sih, tanpa disadari bahkan. Ini yang bikin ini juga, di isu ini yang bikin munculnya gerakan feminis, equality. Ya bener kan, equality, feminis, anjing ini aneh lah. Bahaya nggak? Enggak ya, enggak lah, maksud bahaya sih. Masih aman. Aku tanya aja, equality perlu nggak sebenarnya sih? Ayo, kalau nggak jawab nggak apa-apa juga. Kita di next episode aja. Oh ya udah. Oke deh, oke. Sabar ya para SCW, jangan berkoar dulu. Kita kayak menentang anjing bangsat, enggak bercanda. Saya kan diam. Peace. Udah, ayo lanjut. Ini selanjutnya ada gimana nih bacanya? Ageisme. Ageisme, umur. Ini adalah bentuk stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Semisal masih kecil ya belajar aja yang bener, nggak usah ikut-ikut campur urusan orang dewasa.
Itu kan ada. Itu kan gap umur kan itu. Atau kalau udah tua, ya wajar dong nggak belajar, soalnya cepat pikun. Nah, ini ya, biasa orang tua pakai senjata itu, kamu masih kecil, tahu apa sih urusan orang tua? ini kan aneh. Menurutku, iya. Anaknya mau berpendapat dibungkam kan? Dibungkam seperti wartawan-wartawan yang ada di Indonesia. Aduh ya Allah. Kalau aku di Cina mungkin udah sudah ditangkap kali ya, kalau di Cina anjing. Iya, untung Indonesia kan bagus-bagus. Semuanya terbaik. Iya, ini menurutku ini benar. Maksudnya statement kalau tua wajar nggak belajar soalnya cepat pikun, menurutku itu benar. Cuman nggak bisa dijadikan alasan untuk nggak belajar. Iya benar kan cepat pikun, tapi nggak belajar itu kan bukan alasan gitu. Aneh kalau itu. Gitulah, ekisme. Kemudian yang selanjutnya ada homofobia. Ini ya banyak lah istilah ini, kalian sering menemukan gitu kan. Ini adalah diskriminasi dan kebencian terhadap kaum gay, homoseksual ya. Ya. Dan ini sih mungkin berlaku ke semua LGBT kali ya, nggak cuma gay aja. Lesbi, biseksual, trans itu ya juga termasuk. Ini seringlah dibahas umum ya. Tapi Reza sendiri menurutmu gimana? Apa tidak berani berkomentar masalah LGBT? Jangan nanti aja lah ya, episode berikutnya menarik kayaknya. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada prasangka agama. Anjing ini kalau di game itu raja terakhir nih. Ini udah nggak bisa dilucu-lucuin udah ini. Iya. Ini adalah diskriminasi atau kebencian terhadap keyakinan tertentu. Misalnya ya seperti yang kita tahu mungkin Islam ada Islamofobia gitu ya. Iya ya, mungkin kalau Judaisme, Yahudi gitu kan, antisemit gitu ya. Gitu. Kita langsung next karena ini raja terakhir ya. Yang terakhir ada xenofobia. Ini lebih umum. Jadi salah satu jenis ketakutan terhadap sesuatu yang asing atau berbeda dengan dirinya. Jadi rasa takut yang terkadang kita bisa membenci orang gitu. Ini semua bisa warna kulit, agama, suku, atau sesuatu yang berbeda. Lebih general lah. Keseluruhan. Semisal pokoknya kan seorang tidak sama dengan kita, maka timbul prasangka gitu. Semisal aku suka Megadeth atau 7X atau apalah ya, Sweet Child O' Man kan musik anjing. Guns N' Roses anjing. Itu kemudian aku auto bully ke orang yang suka K-pop semisal. Nah, kan artinya ini juga berlaku kepada semisal saya orang Indonesia, kemudian saya semisal melihat orang selain Indonesia gitu, saya bencian di situ. Ya, orang kulit putih atau orang Hispanic, orang Spanyol gitu kan, Hispanic, terus itu orang-orang Latin, Chinese gitu kan. Jadi ini apa yang berbeda dari dirinya auto nggak suka, dia nggak musuh kan. Kita nggak. Iya, kita kan memang kita nggak harus suka, tapi jangan membenci dong, iya kan? Malah pesan moral anjing. Iya, itu sih jenisnya ada 6 jenis ya. Ada 6 ya tadi ya. Benar. Ada rasisme, ada seksisme, ada ageisme, ada homofobia, kemudian ada prasangka agama, dan yang terakhir tadi ada xenofobia. Iya, benar banget. Nah berikutnya itu tentang prasangka dan stereotip. Oke. Jadi ketika prasangka itu terjadi, stereotip, diskriminasi, bahkan penindasan juga cenderung terjadi. Oke. Dalam banyak kasus tuh prasangka ini sumber dari stereotip gitu. Akar dari stereotip itu prasangka kita nih. Jadi stereotip ini tidak hanya dapat menyebabkan kepercayaan yang kurang tepat gitu, atau kepercayaan yang salah, tapi juga dapat mengakibatkan prasangka bahkan diskriminasi. Kan banyak tuh kayak
Mungkin yang berbeda keyakinan atau berbeda warna kulit itu didiskriminasi gitu kayak nggak boleh masuk sini karena kamu bukan keyakinan X gitu. Atau wah kamu nggak boleh masuk ke sini karena kamu bukan orang Y gitu kan. Asalnya gitu. Nah, menurut seorang psikolog namanya itu Gordon Allport. Prasangka dan menurut dia itu prasangka dan stereotip ini muncul sebagai akibat dari pemikiran manusia normal. Nah, gitu. Jadi untuk memahami dunia di sekitar manusia ini, di sekitar kita sebagai manusia, penting untuk menyortir informasi ke dalam kategori mental. Karena menurut ini masih menurut Allport. Menurutnya Allport ini pikiran manusia ini berpikir dengan bantuan kategori. Nah, dengan kata lain, kita itu bergantung pada kemampuan kita untuk menempatkan orang, ide, atau objek ke dalam kategori-kategori yang berbeda, membuat dunia lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Karena kan kita sehari-harinya itu dibanjiri banyak informasi tuh, nah kita itu memilah-milah. Nah itu dia. Memfilter gitu ya. Memfilter. Menurut penelitian dari Research States, the prejudice comes from a basic human need and way thinking. Ini apabila kita sebagai manusia mampu mengkategorisasi informasi dengan cepat, itu memungkinkan kita untuk berinteraksi dan bereaksi dengan cepat, tapi juga mengarah pada kesalahan. Gitu. Jadi kalau kita langsung cepat gitu, kita sering salah tuh. Gitu. Cepat menyimpulkan gitu. Langsung kayak jalan pintas kayak ini. Aduh, ini kembali lagi nih misalnya. Inilah misalnya orang Indonesia Timur gitu kan, misalnya orang Papua galak-galak gitu. Padahal yang mungkin yang dia temuin kebetulan yang galak, akhirnya kan dijadikan semua tiap dia ketemu orang Timur, ini orang Timur galak, misalnya belum tentu gitu kan. Jalan pintas, pikiran jalan pintas gitu. Nah seperti itu. Nah, prasangka dan stereotip ini hanyalah dua contoh kesalahan mental yang diakibatkan oleh kecenderungan kita mengkategori sesuatu atau mengkategori informasi di sekitar kita ini dengan terburu-buru, dengan terlalu cepat gitu. Terjadilah kesalahan tadi. Nah, faktanya menurut sebuah artikel di Current Direction in Psychological Science, prasangka ini berasal dari kebutuhan psikologis yang mendalam, di mana orang yang tidak nyaman dengan ambiguitas cenderung membuat generalisasi tentang orang lain. Dari rasa tidak puas jadinya. Ya tadi kan. Tadi lah contoh-contohnya, misalnya dia digalakin sama orang Timur atau dia nggak dikasih duit sama orang Cina akhirnya. Iya. Seperti itu. Nah, jadi ada sebuah eksperimen psikologi, yang mana dalam sebuah eksperimen itu para peserta eksperimen ini diperintah untuk menentukan tinggi badan dari pria dan wanita di dalam foto itu berada dalam buklet selebaran lah. Jadi si para pemberi eksperimen ini, psikolog-psikolognya itu bilang hati-hati ya dalam menilainya ini gitu. Padahal si pria dan wanita tadi itu nyatanya tingginya sama semua. Yang di dalam buklet itu. Pada nyata, cuman ternyata setelah eksperimen selesai semua dikumpulkan, dilihat para peserta eksperimen ini itu lebih menuliskan pria itu kebanyakan pria yang lebih tinggi seperti itu. Padahal nyatanya sama. Nah, jadi para peneliti itu menemukan bahwasanya orang-orang ini cenderung menganggap kelompok luar itu lebih homogen daripada anggota kelompok mereka sendiri. Hal itu namanya bias homogenitas kelompok luar. Atau homogeneity bias outgroup. Nah kan tadi kita udah bahas tentang segala-segalanya dari prasangka dan stereotip ya, yang mana negatif-negatifnya gitu, bahkan bahaya bisa jadi sumber kedengkian. Sumber dari segala sumber keburukan lah. Peneliti
ada nih punya beberapa resep atau cara untuk mengurangi prejudis atau prasangka buruk ini gitu. Oh, mengurangi ya. Iya, Hmm. mengurangi itu. Oke. Itu ada 3 tuh. Apa aja? Yang pertama itu melatih diri kita atau orang lain itu lebih berempati. Empati Itu ya. anggota yang di luar kelompok kita gitu. Oke. Gitu. Karena dengan kita berempati, kan kita membayangkan tuh, diri kita ini membayangkan Iya. situasi tersebut terjadi ke kita. Misal saya berkeyakinan X, terus tuh saya minoritas di dalam yang di sekitar saya keyakinan ini. Misal saya diceng-cengin nih, keyakinannya itu kan saya akhirnya kan males, takut segala macam gitu. Nah, Iya, benar. kita bayangkan kalau diri kita sebagai minoritas dan kita yang disiksa gitu, yang dicengin lah gitu. Berada di tempat mereka gitu kan ya. Iya. Nah itu kan membuat kita lebih memahami lah. Akhirnya kita akan lebih mencoba lebih bijak dalam bertindak, dalam berucap seperti itu. Iya, yang belum ini kalau mau lebih tahu lebih lanjut tentang empati bisa dicek episode sebelumnya ya. Yang lo di atas tuh. langsung ke situ. Ya, Oke. Tadi yang pertama tuh kita harus lebih berempati. Ya. Yang kedua itu kita meningkatkan kontak dengan anggota sosial kelompok lain. Jadi Oke. dengan seringnya kita kontak dengan kelompok lain, misal tadi saya berkeyakinan X, Ya. tapi saya suka berkontak dengan orang keyakinan Y. Nah itu kan, oh ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan ya gitu. Iya. Ternyata mereka baik kok, mereka care dengan kelompok keyakinan agama lain. Mereka welcome. selalu membantu, mereka welcome gitu-gitu. Kecuali ISIS. Kan bukan bagian dari keyakinan. Iya ya, mereka gerakan separatis organisasi. Ya kan itulah kenapa ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu kan. Harus kenal dulu gitu. Peribahasa pepatah zaman dulu ya. Iya. Itu yang kedua ya, kita Ya. meningkatkan kontak dengan anggota kelompok yang di luar kelompok kita gitu, atau Iya, kelompok sosial lain. Iya. Yang ketiga nih, yang terakhir itu kita ini harus membuat sadar orang atau diri kita akan tidak konsistenan dalam keyakinan kita atau mereka gitu. Oh, gimana? Jadi kan kadang kan kita kembali lagi misalnya orang Indonesia Timur dianggap kayak galak gini-gini, itu kan karena kita cuma kenal 1 atau 2 dari mereka gitu. Oh, iya. Kalau kita lebih sering bertemu, lebih sering berkomunikasi, kan kita tahu kayak nggak semua orang Timur galak, kali baik-baik juga mereka juga. Yang lain juga lebih galak. Enggak. Juga orangnya sopan Santun. Mungkin kebetulan yang 2 yang dia temuin memang Ya. profesinya debt collector kan, Nah. bisa jadi kayak gitu. Iya, benar juga ya. Kan orang Timur yang komedian juga banyak, yang saya tahu mereka lucu, jenaka, baik, rajin menabung, soleh-soleha, kan kita nggak ngerti. Kalau lagi nggak kerja debt collector. Ini aku malah mengarahkan menuju stereotip, Pastor. Bercanda teman-teman ya. Iya. Seperti itu. Jadi gitu ya, bahaya laten sih. Memang intinya generalisasi. Bahaya. Kan jangan sampai kita kayak gitu lah, memikirkan itu banget. Itu bahaya. Satu orang yang kita pikir itu stereotipnya belum tentu itu terjadi di Kelompoknya tidak seperti itu. kelompoknya juga tidak seperti itu. Jangan dipukul rata. Kecuali semua kelompoknya seperti itu dan Anda tahu persis nih kayak ISIS kemudian contohnya kan membunuh ini itu ya ini. Atau anak anggotanya Dokter Azari gitu. Nah, gitu kan udah jelas gitu loh. Orang yang benar-benar mengancam semuanya ya anggotanya ya, semua punya keyakinan itu. Iya. Kalau cuma satu doang mah ya si individu ini doang yang sesat pikir, yang lainnya mah sama. Yang lainnya enggak, yang lainnya aman gitu kan. Dokter Azari siapanya Dokter Strange? Udah ke sana bahaya. Ketahuan nanti magister rakit bom gue. Jangan. Mungkin ada yang mau tambahin lagi. Punya mungkin Cerita stereotip. Anda zaman kecil dianggap Ya salah satunya. butuhkan gitu. Iya, salah satunya itu karena aku kurus, kemudian Dia habis nonton Keluarga Cemara gitu kayak waduh ini sedih
banget nih adanya Luis. Enggak, Oke. iya habis nonton mikrofon pelunas utang kali mbaknya ya. Udah lihat. Ada dong. Oh belum ada ya, Gitu. belum ada. Ya gitu kemudian aku dipikir ini itu ya. Ngomong stereotip ya, sebenarnya ini agak malu saya ceritakan. Apa? Jadi orang Hmm. kalau misalnya baru-baru kenal gitu nyangkanya saya jangkis. Oh, ya. Padahal Padahal enggak. enggak ya. Oh, cuman nyoba-nyoba dikit lah ya. Bukan obat-obatan terlarang, zat-zat terlarang aja. Oh, ya Pak, sama. Bahaya dong kalau itu. Enggak, saya bersih ya, bebas, enggak. Tidak menggunakan obat-obatan atau substance lainnya yang berbahaya gitu. Iya. Ya kan gitu kan orang dari cover dulu gitu loh. Kayaknya semua orang gitu deh. Apa judge by cover prasangka gitu orang. Nah, makanya tadi Iya. tuh si Alport ini memberikan 3 cara untuk meminimalisir. Yang Ya memang benar nih, kita harus berempati lebih, kemudian kita harus suka bergaul dengan orang yang kita anggap kayak, wah ini kayaknya orangnya jahat deh. Nah coba kita lebih dekat, mungkin aja dia ternyata baik gitu. Cuman emang tampangnya aja jahat gitu. ya. Kemudian Wah. kayak gitu tadi, kita kan sebagai manusia kan punya ketidakkonsistenan nih. Kita harus atur itu, kontrol itu gitu. Iya, setidaknya kan kita kalau mengenal seseorang itu ada dua kemungkinan. Ini orang benar-benar jahat atau ini orang sebenarnya baik. Nah, ada dua kemungkinan itu. Kalau kita nggak berusaha mengenal, ya udah jahat doang kita ngiranya. Iya. Nah, itu. Tapi itu emang susah sih, Say. Susah prakteknya itu. Kalau orang udah Susah. first impressionnya atau stereotipnya udah, oh anak ini jahat nih, udah males gitu. Lagi 2020 gini, mana mau udah pada pinter-pinter. Ini gimana? Ya maksudnya orang tuh pinter, misalnya dia menyembunyikan atau dia menjadi tidak Oh. mengerti dirinya. Ya. Segala macam gitu kan, orang makin pinter ya makin kesini. Ya. Hati-hati kita akan prasangka dan stereotip kita, karena tadi itu sebagai sumber perpecahan. Mungkin kalau saya simpulkan kayak kan gimana ya, Tuhan kan menciptakan kita itu manusia, alam dan segala isinya ini berbeda-beda gitu. Manusia aja gitu, kita sebagai manusia nggak usah lah seluruh dunia gitu, kita di Indonesia aja punya beragam suku, agama juga beragam, kemudian tuh rasnya juga berbeda-beda. Nah itu jadi kita harus lebih bijak sih dalam menilai sesuatu gitu. Wih, oke. Memberikan stereotip apa prasangka. Ya, Karena jangan sampai karena satu kejadian atau satu orang gitu kita langsung menggeneralisir kayak, oh ini orang-orang dari kelompok ini, orang-orang dari suku ini tuh kayak gini. Padahal enggak, kebetulan mungkin dia emang jahat atau dia emang menipu gitu, tapi ya tidak semuanya seperti itu gitu kan. ya benar Kan banget. kalau saya iniin gitu, kalau saya coba ingat-ingat kayak kan banyak banget tuh kayak misalnya, mohon maaf nih bukan memojokkan, sekali lagi ini cuma contoh gitu, kayak orang Cina itu dikatain pelit, orang Padang dikatain pelit, Ya. orang Batak dikatain sangar gitu, marah-marah. Padahal ya emang nggak seperti itu gitu kan, mungkin emang cara berbicaranya nadanya agak tinggi gitu. Kemudian tuh orang Timur ini jago-jago pukul gitu, Iya. tukang Tukang buat pukul. tukang buat onar gitu kan. Iya benar. Kok? Iya benar, malah aku bilangnya gimana sih? Iya belum tentu. Itu belum tentu, itu hanya Stereotip. jangan itu prasangka kita. Iya. Memang sih generalisir ini bahaya laten lah ya. Iya. Hati pokoknya. Hati-hati jangan sampai. Ini biasanya yang teman-temannya itu aja ya. Teman-temannya itu ya kelompok-kelompok sekitarnya doang, nggak berani cari yang di luar gitu. Atau dia jarang membaca gitu ya. Jarang membaca referensi lain gitu. Referensi dirinya aja. Ya iya dong, ketemu orang yang sepemikiran sama dia. Ketemu yang bukan dia, kafir. Wah langsung. Iya kan nggak boleh gitu-gitu kan. Iya nggak boleh lah. Bahaya, menimbulkan perpecahan. Perpecahan umat gimana? Untung kan kita tagline-nya menyebarkan virus perdamaian. Weh. Kuat. Ini virus yang berbahaya sih.
Iya, prasangka ini sangat berbahaya, hati-hati. Kita kan cinta damai, weh. Bisa damai. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Udah cukup sih, itu aja. Udah cukup ya? Iya, iya. Nah, pokoknya buat teman-teman yang udah dengerin kita, terima kasih. Terima kasih. Tapi kita mau rekomendasi ini, ada podcast dari kawan kita, yaitu podcast teman Stripable Podcast. Jangan lupa didengerin juga, keren banget tuh. Keren banget, gila. Pokoknya sekali lagi, panjang umur Republik Indonesia. Yoi, merdeka. Ya. Itu aja yang kita sampaikan kali ini. Kami berdua pamit undur diri. Yoi. Pokoknya jangan pernah lupa ya, apapun dan dimanapun kalian berada, jangan pernah lelah menyebarkan virus perdamaian. Benar banget. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.